Perhatikan tanda akhir zaman, satu persatu genaplah sudah. Dari zaman empat kerajaan, kita berada di akhir masa. Oh, perhatikan tanda yang dinubuatkan dari zaman empat kerajaan. Perhatikan tanda yang dinubuatkan, kiamat hampir tiba. Selamat sahabat saudaraku sekalian, salam hangat dalam kasih Kristus. Kita bertemu kembali pada webinar kita yang ke-6 ini. Mendahului webinar kita yang ke-6 ini, saya senang untuk membacakan suatu renungan bagi kita pada hari Sabat ini, yang saya ambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 11. Dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Di dalam Testimonies to Minister halaman 112 dikatakan, firman Allah perlu dipelajari lebih mendalam, terutama kitab Daniel dan Wahyu harus mendapat perhatian lebih dari yang sudah-sudah. Terang yang diterima Daniel dari Allah telah diberikan khususnya untuk akhir zaman. Saudara sekalian, bahwa firman Tuhan pada Sabat ini mengatakan bahwa setiap firman Tuhan akan digenapi, akan dilaksanakan sebagaimana yang disampaikan dalam firman itu sendiri. Terlebih khusus, kitab Daniel dan Wahyu harus mendapatkan perhatian yang paling utama, sebab pekabaran ini khususnya diberikan bagi umat di akhir zaman ini. Baik, saya mengundang kita semua untuk bertelut dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kemuliaan surga, kami mengucap syukur atas berkat pemeliharaan Tuhan di hari Sabat ini. Pada webinar yang ke-6 ini kami boleh bertemu kembali untuk menyelidiki akan firman-Mu. Berikan kepada kami hikmat dari surga, memberkati juga setiap partisipan yang sudah hadir di link Zoom ini. Ampuni akan setiap salah dosa kami Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Judul daripada webinar kita yang ke-6 ini adalah pertentangan besar tentang kerajaan Allah dari kitab Daniel pasal 2. Saudaraku sekalian, pada umumnya pelajaran dari kitab Daniel pasal 2 ini sudah sering dipelajari dan disampaikan di gereja kita. Bagaimana ada sebuah patung besar, kepalanya dari emas, dadanya dari perak, pinggangnya, pahanya dari tembaga, dan kakinya dari besi, jari-jari kakinya besi bercampur tanah liat. Secara umum, kita sudah mempelajari dan mengetahui hal ini. Bagaimana kepala itu melambangkan Babylon, dadanya itu melambangkan Medo Persia, pahanya melambangkan Greka, kakinya melambangkan Roma, dan saudara-saudara, kita baca sekarang kutipan Ellen G. White yang menjelaskan di mana posisi kita dalam patung besar dari mimpi Raja Nebukadnezar ini. Kita baca sama-sama di dalam 1 Testimonies halaman 360. Kedudukan kita dalam patung Nebukadnezar dilambangkan oleh jari-jari kaki dalam keadaan yang terpecah-pecah dan dari bahan yang rapuh yang tidak akan dapat bersatu. Jadi saudaraku, di mana dikatakan posisi kita dalam patung ini? Di jari-jari kaki di dalam dunia kita sekarang ini. Dan dari pelajaran kita pada sore hari ini, webinar kita yang ke-6 ini dari kitab Daniel pasal 2, hanya satu yang belum digenapi dari sejarah ini. Yaitu apa saudaraku?
yaitu batu yang terungkit lepas dan menghantam kakinya dan menghancurkan seluruh logam-logam yang ada di dalam patung itu. Jadi pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, apa yang dilambangkan oleh batu ini? Sebab batu ini akan menghantam kaki itu di dalam periode kita sekarang ini. Inilah satu-satunya nubuatan yang belum digenapi. Siapakah batu itu? Secara umum diajarkan di gereja kita bahwa batu itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Benarkah demikian, saudaraku? Benarkah batu itu kedatangan Yesus yang kedua kali? Pada webinar kita yang ke-6 ini, saya akan buktikan sesuatu pembuktian lain, pengertian lain dari batu dari Daniel pasal 2 ini. Kita baca sekarang ayatnya. Untuk kita mengetahui siapa sesungguhnya batu itu. Ini penting saudaraku, saya mengundang saudara untuk membaca yang ada di screen, dan juga bila perlu saudara boleh mencatat dan membuka Alkitab saudara sekalian. Kita baca sama-sama di dalam Daniel 2 ayat 34 dan 35. Sementara Tuanku melihat terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Ia menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Jadi batu itu terungkit lepas, dan apa yang terjadi dengan batu itu, saudaraku? Dikatakan di sini, batu yang menimpa itu menjadi gunung besar dan memenuhi seluruh bumi. Kita bertanya kembali, benarkah batu di dalam Daniel 2 ayat 34 dan 35 ini adalah melambangkan kedatangan Yesus yang kedua kali? Sebab dikatakan di dalam ayat ini bahwa batu itu menimpa kaki dari patung itu, bahkan batu itu menjadi gunung besar dan memenuhi bumi. Sementara saudaraku, kita sekarang baca berikutnya ayat, satu-satunya ayat yang menunjukkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Saudaraku yang kekasih, di ayat ini jelas mengatakan bahwa Tuhan turun dari sorga dan umat-umatnya, baik yang dibangkitkan maupun yang hidup-hidup, akan menyongsong Tuhan di angkasa. Sangat berbeda tentunya saudaraku dengan apa yang dikatakan tadi di dalam Daniel 2 ayat 34 dan 35. Bahwa batu itu menjadi gunung besar dan memenuhi bumi. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Tuhan hanya di angkasa, tidak sampai ke bumi. Kita bertanya kembali, benarkah batu itu? Benarkah yang diajarkan bahwa batu itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali? Sebab kedua ayat ini berbeda, saudaraku. Kita lanjut kepada suatu surat dari saudara Muller yang ditujukan kepada saudara Arthur L. White. Saudara Arthur L. White ini adalah cucunya Ellen G. White. Apa yang isi surat saudara Muller itu tujukan kepada saudara Arthur? Kita baca sama-sama. Dalam bulan Oktober, saudara menulis kepada kami menanyakan kalau boleh dapat kami menunjukkan kepada saudara sebuah penegasan dari tulisan Ellen G. White yang menunjukkan
bahwa Yesus Kristus adalah batu dari Daniel 2 ayat 45. Jadi di sini saudara Muller sedang bertanya, ingin memastikan siapa sesungguhnya batu itu. Benarkah itu adalah Yesus Kristus? Lalu saudara Muller mengatakan, ini telah dianut oleh mazhab organisasi gereja bertahun-tahun lamanya sampai sekarang ini. Ellen G. White menyinggung masalah hayal Nebukadnezar ini sepintas saja. Ia tidak membicarakannya sampai secara rinci. Dengan demikian kami tak dapat menunjukkan kepada saudara penegasan apapun dari tulisan yang membicarakan masalah ini. Jadi dari kutipan dari surat ini jelas saudaraku bahwa Ellen G. White sendiri pun tidak membahas secara rinci nubuatan atau mimpi dari Raja Nebukadnezar ini. Hanya sepintas saja. Oleh sebab itu, makanya di dalam buku Para Nabi dan Raja, kita membaca tulisan Ellen G. White, dia hanya menjelaskan urutan daripada beralihnya kerajaan satu kepada kerajaan lain, dari Babylon sampai kepada jari-jari kaki. Jadi Ellen G. White sendiri tidak punya keterangan siapa sesungguhnya batu itu. Oleh sebab itu, siapakah yang telah mengajarkan selama ini bahwa batu itu adalah melambangkan kedatangan Yesus yang kedua kali? Mari kita selidiki. Tidak satu pun baik Alkitab maupun roh nubuat yang mengajarkan demikian. Kita baca kembali di dalam Daniel 2 ayat 45. Untuk kita mengetahui dari manakah asalnya batu ini. Sebab kita harus mengetahui dari mana datangnya batu ini untuk kita mengetahui dengan jelas apa yang dilambangkan oleh batu ini. Mari kita baca di dalam Daniel 2 ayat 45. Tepat seperti Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Dari mana saudaraku dikatakan batu itu? Batu itu terungkit lepas dari gunung. Artinya bahwa batu itu adalah bagian dari gunung. Oleh sebab itu, untuk kita mengetahui secara jelas siapa batu itu, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa arti daripada gunung. Sebab batu itu adalah bagian dari gunung. Oleh sebab itu, dari kedua gambar ini, manakah kira-kira yang benar sesuai dengan tertulis seperti yang sudah kita baca tadi, saudaraku? Di seminar-seminar kita di gereja secara umum menggunakan gambar yang sebelah kiri, di mana pada gambar itu tidak diperlihatkan gunung. Sebab diajarkan bahwa batu itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi seakan-akan batu itu datangnya dari langit. Gambar yang satu lagi memperlihatkan ada gambar gunung dari mana batu itu berasal. Dari kedua ini, mari kita menyimpulkan manakah gambar yang benar. Sebab saudaraku, kalau kita tidak menjelaskan secara utuh objek-objek apa yang diperlihatkan dalam hayal mimpi Nebukadnezar itu, kita tidak akan mungkin bisa menjelaskan siapa batu itu. Oleh sebab itu, saudaraku, setiap objek yang dibicarakan dalam kitab Daniel ini penting secara utuh kita mengetahui, sehingga kita memiliki suatu pengertian yang tepat dan benar. Oleh sebab itu, saudaraku, kita akan lanjut berikutnya untuk mengetahui apa yang dilambangkan oleh gunung. Sebab ini penting, karena batu itu adalah bagian dari gunung yang terungkit lepas dan menghantam patung itu. Mari kita baca apa yang dilambangkan oleh gunung. Saya mengundang saudara untuk membuka Alkitab kita dalam Daniel 9 ayat 16 dan 20. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu,
Biarlah kiranya murka dan amarahmu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunungmu yang kudus. Sebab karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umatmu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Ayat 20 dikatakan, sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Jadi Daniel sendiri menjelaskan bahwa gunung itu adalah melambangkan umat Israel, umat-umat Tuhan. Yerusalem, gunungmu yang kudus, di mana dalam ayat ini Daniel sedang memohon kepada Tuhan untuk diampuni akan segala kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, kesalahan nenek moyang mereka. Jadi Daniel sendiri memiliki pengertian bahwa gunung itu adalah melambangkan umat-umat Tuhan. Kita bisa baca kembali di dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung rumah Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Jadi kitab Yesaya sendiri pun mengatakan hal yang sama, bahwa gunung itu adalah rumah Tuhan, rumah Allah Yakub, umat-umat Tuhan. Saudaraku juga boleh baca di dalam kitab Zakaria pasal 8 ayat 3. Juga di dalam Mika pasal 4 ayat 1 dan 2. Saudaraku boleh mencatat dan saudaraku boleh baca. Jadi gunung adalah rumah Tuhan atau sidangnya atau umat-umat Tuhan. Baik, jadi oleh karena gunung ini adalah melambangkan sidang Tuhan, dan batu itu terungkit dalam periode jari-jari kaki sebab dia menghantam jari-jari kaki, maka gunung ini atau sidang Tuhan ini adalah dalam periode jari-jari kaki di dalam dunia kita sekarang ini. Saudaraku, tidak ada yang lain selain daripada sidang Masehi Advent hari ke-7 yang Tuhan miliki sebagai sidangnya di dalam dunia di akhir zaman ini. Di dalam periode dunia kita sekarang ini, di dalam periode jari-jari kaki. Jadi gunung di dalam Daniel pasal 2, dari mana batu itu terungkit adalah melambangkan sidang Masehi Advent hari ke-7. Sekarang kita akan lanjut untuk mengetahui apa yang dilambangkan oleh batu itu. Jadi secara umum kita hanya mengartikan bahwa batu itu adalah Yesus. Tetapi saudaraku, kita akan menempatkan arti yang tepat batu dari Daniel pasal 2 ini. Karena kita sudah mengetahui arti daripada gunung. Oleh sebab itu kita baca 1 Petrus 2 ayat 3-5. Apa yang dikatakan? Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dari kalimat ini jelas batu itu menunjuk kepada siapa, saudaraku? Ya, menunjuk kepada Yesus yang dibuang dan ditolak oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Sekarang mari kita lanjutkan bacaan kita di ayat 5-nya. Apa yang dikatakan? Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi dari kitab 1 Petrus 2 ini jelas bahwa batu itu melambangkan Yesus, juga disebut kamu, yaitu menunjuk kepada umat-umatnya. Kita baca kembali di dalam Zakaria pasal 12 ayat 3. Apa yang dikatakan? Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya, pastilah mendapat luka parah.
Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Jadi kitab Zakaria sendiri pun mengartikan batu itu adalah umat Tuhan. Yerusalem digambarkan di sini, yaitu umat Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana komentar Ellen G. White menjelaskan batu itu. Kita baca sama-sama di dalam Testimonies to Minister halaman 422. Siapakah rakyat kerajaan Allah? Semua orang yang melakukan kehendaknya. Saya baca berikutnya. Mereka memiliki kesalehan, kedamaian, sukacita dalam roh kudus. Anggota-anggota kerajaan Kristus adalah anak-anak Allah, para mitra dalam perusahaannya yang besar. Umat pilihan Allah adalah generasi yang terpilih, suatu umat yang istimewa, bangsa yang kudus, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil mereka keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mereka adalah batu-batu yang hidup, imamat yang rajani. Mereka bekerja sama dengan Yesus Kristus. Inilah mereka yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Jadi Ellen G. White sendiri, Roh Nubuat sendiri mengatakan bahwa batu-batu yang hidup itu menunjuk kepada umat Tuhan. Generasi yang terpilih, suatu umat yang istimewa, bangsa yang kudus. Lebih jelas lagi dikatakan di dalam ayat ini, inilah mereka yang mengikuti anak domba kemana ia pergi. Saudaraku, di mana kita bisa mendapatkan kata-kata ini di dalam Alkitab? Betul, saudaraku, bahwa di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1, di sana kita bisa membaca bahwa mereka yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi, itu menunjuk kepada mereka yang 144.000 itu. Jadi baik Alkitab maupun Roh Nubuat menjelaskan bahwa batu bukan saja dilambangkan oleh Yesus Kristus, tetapi juga umat-umatnya yang kudus di dalam mana firman Tuhan telah hidup. Jadi saudaraku, sesuai bahwa batu ini adalah bagian daripada gunung, maka gunung itu adalah sidang Tuhan, batu ini pun melambangkan umat Tuhan. Jadi batu itu terungkit lepas dari sidang, dan batu itu melambangkan umat-umat Tuhan, bagian daripada sidang, yaitu mereka yang 144.000 yang Tuhan pilih. Bagaimana proses terpisahnya batu dari gunung? Saudaraku, kita sudah jelaskan secara lebih lengkap di webinar kita yang kelima dan juga webinar kita yang keempat. Saudaraku boleh lihat YouTube kami di Pekabaran Bagi Zaman Ini, channel YouTube kami. Saudara bisa lihat webinar kita yang kelima dan webinar kita yang keempat. Untuk saudaraku mengetahui siapa mereka sama baribu itu dan bagaimana proses terpisahnya batu dari gunung, saudaraku boleh lihat di YouTube kami. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa hanya batu yang Tuhan gunakan? Mengapa bukan sidangnya secara keseluruhan? Ellen G. White mengatakan, atau Roh Nubuat mengatakan, dalam menyimpulkan narasi ini, saya akan mengatakan bahwa kita hidup di masa yang paling hikmat. Dalam penglihatan terakhir yang diberikan kepada saya diperlihatkan fakta yang mengejutkan bahwa akan hanya sebagian kecil dari mereka yang sekarang menganut kebenaran akan disucikan olehnya dan diselamatkan. Jadi Roh Nubuat sendiri sudah mengatakan, saudaraku, bahwa hanya sebagian kecil dari sidang Tuhan ini, dari gereja masa yang ke-7, yang akan disucikan dan diselamatkan. Itulah yang digambarkan oleh batu itu, yang terlepas tanpa pekerjaan tangan manusia.
dari dalam sidang masyarakat ke-7. Yang Tuhan sucikan, yang Tuhan meteraikan. Selanjutnya Ellen White mengatakan di dalam buku Testimonies jilid 5 halaman 217, sidang telah berbalik dari mengikuti Kristus pemimpinnya dan sedang terus mundur menuju Mesir. Namun ada sebagian kecil mereka yang gempar dan tercengang karena mereka kekurangan kuasa rohani. Jadi saudaraku, bahwa roh nubuat sendiri pun sudah menjelaskan bahwa hanya sebagian kecil yang tercengang dan merasakan akan kuasa rohani, kekurangan kuasa rohani. Selebihnya saudaraku boleh baca berikutnya. Sebab keraguan-raguan dan ketidakpercayaan terhadap kesaksian-kesaksian daripada Roh Allah sedang meracuni gereja-gereja kita di mana-mana. Dan setan menghendaki demikian. Mengerikan saudaraku. Dan Ellen White, roh nubuat sendiri, sudah menjelaskan bahwa hanya sebagian kecil yang merasakan kekurangan kuasa rohani. Jadi jelas saudaraku, bahwa hanya sebagian kecil yang Tuhan sucikan dan selamatkan daripada sidang Masehi Advent ke-7. Kita kembali kepada fokus kita pada webinar kita yang ke-6 ini adalah batu itu. Kita baca sama-sama kembali untuk kita mengulang lebih jelas apa yang dikatakan di dalam Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi ayat ini jelas mengatakan bahwa di dalam periode jari-jari kaki, zaman raja-raja, Tuhan akan mendirikan suatu kerajaan. Dan kerajaan itulah yang akan Tuhan gunakan untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan yang ada di dalam dunia kita sekarang ini. Dan di dalam Daniel 2 ayat 35 dikatakan, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, batu itu adalah melambangkan kerajaan Tuhan yang akan Tuhan pendirikan di dunia ini. Sekarang kita lanjut untuk membaca mengenai kerajaan. Bahwa tadi dikatakan ayat itu jelas bahwa batu adalah sama dengan kerajaan. Bagaimana kerajaan itu? Mari kita baca kutipan Ellen White berikut ini. Roh nubuat mengatakan, kerajaan kita bukanlah dari dunia ini. Kita sedang menunggu Tuhan dari surga datang ke bumi untuk menurunkan semua wewenang dan kuasa dan mendirikan kerajaan abadinya. Jadi roh nubuat juga mengatakan bahwa Tuhan akan turun dari surga menggunakan wewenang dan kuasanya untuk mendirikan kerajaan abadinya. Di mana saudaraku? Di bumi. Jadi Ellen White sendiri pun membicarakan hal yang sama, yaitu menunjuk kepada Yesus Kristus. Tuhan akan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Dikatakan di bagian terakhir, nubuatan menunjukkan bahwa hari besar Allah ada di depan kita dan akan dipercepat. Jadi penting sekali saudaraku, kita mengetahui ini. Sebab ini akan digenapi di dalam dunia kita sekarang ini. Sekarang kita fokus kembali kepada batu itu, yaitu kerajaan. Bagaimanakah prosesnya atau apakah yang menyebabkan batu yang kecil yang terungkit dari gunung menjadi suatu gunung yang besar, bahkan memenuhi seluruh bumi? Kita baca kembali di dalam Yesaya pasal 66 ayat 15 dan 16. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan mukanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya.
dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Jadi ayat ini dengan jelas mengatakan kepada kita, saudaraku, bahwa Tuhan akan datang. Pertanyaan kembali kepada kita, kedatangan Tuhan yang mana ini? Apakah ini kedatangan Yesus yang kedua kali? Dikatakan di sini Tuhan datang untuk menghukum dan orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Kita pegang bahwa Tuhan akan datang dan akan melakukan penghukuman dan orang yang terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Namun pertanyaannya, apakah ini kedatangan Yesus yang kedua kali? Mari kita baca ayat berikutnya. Di ayat 19 dikatakan, aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka yang terluput kepada bangsa-bangsa. Ayat ini jelas mengatakan, saudaraku, bahwa ketika Tuhan datang melakukan penghukuman, ada yang terluput, dan yang terluput itu diutus kepada bangsa-bangsa. Kembali kita bertanya, ketika Yesus datang kedua kali, apakah masih ada orang diutus kepada bangsa-bangsa dalam masa periode masa kasihan? Tidak, saudaraku. Tetapi jelas di sini dikatakan bahwa ada yang terluput dari penghukuman itu. Jadi Yesaya 66 membicarakan kedatangan Tuhan sebelum kedatangannya yang kedua kali di angkasa. Yaitu kedatangan untuk menghukum, melakukan penghukuman di antara umatnya. Kenapa saya katakan di antara umatnya? Sebab umatnya yang terluput diutus kembali kepada bangsa-bangsa kafir, yaitu di luar daripada sidang atau umat-umat Tuhan. Dan mereka yang terluput itu diutus kemana, saudaraku? Yakni Tarsis, Pul, Lut, Mesek, Heros, ke Tubal, dan ke Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengarkan kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas kusungan. Jadi sangat indah pekabaran pada webinar kita yang ke-6 ini, bagaimana rencana Tuhan kepada umatnya dan mengumpulkan segala bangsa, membawa umat-umat Tuhan yang dari luar sidangnya sekarang ini untuk dibawa menjadi korban untuk Tuhan. Mengumpulkan mereka semuanya. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa pada zaman kita sekarang ini yang tidak akan lama lagi, saudaraku. Jadi apa yang menyebabkan batu itu menjadi gunung besar? Yaitu proses penginjilan yang luar biasa yang akan terjadi di akhir zaman ini, yang akan mengumpulkan banyak bangsa, sehingga dengan demikian sidang Tuhan yang dibentuk dari batu itu, yang hanya batu kecil dibandingkan dengan gunung dari mana batu itu terlepas, menjadi suatu sidang yang besar. Kita akan lanjut nanti untuk melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa sehingga batu yang kecil itu menjadi gunung besar dan memenuhi seluruh bumi. Kita baca bukti-bukti akan kerajaan Tuhan di hari-hari yang terakhir. Kita baca, saudaraku, di dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 8 sampai ayat 20. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di dalam zaman Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari Mesir. Kalau dulu, saudaraku, bangsa Israel mengatakan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu Exodus yang pertama, bagaimana Tuhan memimpin umat-umatnya dari Mesir ke tanah Kanaan. Di ayat 8 dikatakan
melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah tercerai-berai. Jadi saudaraku, kita mengetahui ceritanya bahwa 12 suku Israel telah terpencar ke seluruh penjuru dunia ini. Tetapi janji Tuhan di dalam kitab Zakaria pasal 23 ayat 8 dikatakan bahwa umat-umat Tuhan akan mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang telah menuntun dan membawa pulang keturunan Israel dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia mereka tercerai-berai dan dikumpulkan. Di ayat 20 dikatakan, pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Jadi pada hari-hari yang terakhir, Tuhan akan melakukan pengumpulan umat-umatnya yang sudah tercerai-berai ke seluruh penjuru dunia ini. Itulah yang dikatakan oleh kitab Yeremia pasal 23. Sekarang kita lanjut kepada kitab Yehezkiel pasal 36. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Jadi saudaraku, di sini di dalam kitab Yehezkiel pasal 36, saudaraku nanti boleh baca secara lengkap, secara utuh satu pasal ini, bahkan di pasal 37, saudaraku boleh baca. Di mana di dalam pasal ini Tuhan berbicara akan mengumpulkan kaum Israel, tetapi bukan karena kamu, bukan karena umat Israel itu, tetapi bagaimana tujuan Tuhan hendak menguduskan namanya yang sudah dinajiskan oleh umatnya sendiri di tengah-tengah bangsa di mana mereka sudah terserak ke seluruh penjuru dunia ini. Di ayat terakhir dikatakan, di ayat 24, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu pulang kembali ke tanahmu. Jadi sungguh indah janji Tuhan ini kepada umatnya bahwa Tuhan akan menjemput umatnya dari antara bangsa-bangsa di mana mereka sudah terserak seluruh penjuru bumi dan akan membawa mereka kembali ke tanahmu. Itulah yang dikatakan di dalam kitab Yehezkiel pasal 36. Sekarang kita baca Yehezkiel pasal 36 ayat 36. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakan dan akan membuatnya. Saudaraku, di sini Tuhan sangat tegas bahwa menjamin apa yang Tuhan katakan Tuhan akan lakukan. Dan dari ayat ini jelas kita mengetahui bahwa ketika Tuhan mengumpulkan umat-umatnya yang sudah terserak ke seluruh penjuru bumi, dikatakan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu. Jadi bangsa-bangsa masih ada di sekitarnya, di sekitar tempat di mana umat Tuhan itu dikumpulkan. Kita baca kembali di dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 22. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Jadi ini suatu janji kepada bangsa Israel yang sudah terpecah menjadi dua, 10 suku di utara dan 2 suku di selatan, suku Israel dan juga kerajaan Israel dan juga kerajaan Yehuda, itu akan dipersatukan. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, tetapi menjadi satu kerajaan. Sungguh indah saudaraku, janji Tuhan di dalam kitab Yehezkiel pasal 37. Saudaraku boleh baca kembali satu pasal dari kitab Yehezkiel pasal 37 ini. Sekarang saudaraku kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh roh nubuat mengenai kerajaan ini. Kita baca di dalam buku
Para Nabi dan Bapa, jilid 1, halaman 59, paragrafnya yang ketiga. Bukan saja manusia, tetapi juga bumi ini oleh dosa telah berada di bawah kuasa si jahat dan harus dipulihkan oleh rencana penebusan. Pada waktu diciptakan, Adam dijadikan sebagai pemerintah atas bumi ini. Jadi saudaraku, ketika Adam Tuhan ciptakan dan tempatkan di bumi ini, kepada Adam diberikan suatu pemerintahan. Tetapi dengan menyerah kepada pencobaan, ia berada di bawah kuasa setan karena orang menjadi hamba kepada barang yang mengalahkannya. Tetapi ketika Adam jatuh dalam dosa, pemerintahan itu jatuh ke tangan setan, kuasa setan. Dan selanjutnya dikatakan, bila mana manusia menjadi tawanan setan, pemerintahan yang ia pegang berpindah kepada yang menaklukkannya. Dengan demikian setan menjadi penghulu dunia ini. Ia telah merebut pemerintahan atas dunia ini yang pada mulanya telah diserahkan kepada Adam. Tetapi Kristus, pengorbanannya yang membayar upah dosa, bukan saja menembus manusia, melainkan untuk mengembalikan pemerintahan yang telah hilang daripadanya. Jadi kedatangan Yesus ke dunia ini bukan saja untuk menebus manusia. Pengorbanan Yesus bukan saja membayar dosa, tetapi kutipan Roh Nubuat ini jelas mengatakan melainkan untuk mengembalikan pemerintahan yang telah hilang daripada Adam. Yang pertama sekali Tuhan sudah berikan kepada Adam. Segala sesuatu yang telah hilang oleh Adam yang pertama akan dikembalikan oleh Adam yang kedua. Kata Nabi itu, maka engkau hai Migdal Leder, hai Ophel putri Sion, kemuliaanmu akan datang, bahkan pemerintahan yang dahulu itu akan datang, yaitu kerajaan putri Yerusalem. Mika 4 ayat 8. Di Mika 4 ayat 8 ini jelas dikatakan bahwa pemerintahan yang dahulu itu akan dikembalikan. Dan saudaraku, jika kita baca Mika 4 ayat 1, disebutkan di sana pada hari-hari yang terakhir, pemerintahan itu akan dikembalikan. Dan di bagian terakhir dari kutipan ini dikatakan, maka segala bangsa, segala orang yang benar itu akan mempusakai tanah itu dan mendiami dia sampai selama-lamanya. Mazmur 37 ayat 29. Jadi jelas Roh Nubuat ini mengatakan bahwa pemerintahan yang sudah hilang dari Adam ketika dia ditempatkan di bumi ini menjadi manusia yang pertama, Tuhan akan pulihkan, saudaraku. Selanjutnya kita akan baca, saudaraku juga boleh baca di dalam kutipan yang sama, bunyinya juga sama, tetapi ada 3 kutipan di dalam Roh Nubuat yang saya sudah lihat dari bahasanya yang sama, bagaimana janji Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus bukan saja untuk menebus manusia, melainkan untuk memulihkan kuasanya yang sudah direbut itu. Saudaraku boleh baca di dalam Para Nabi dan Raja halaman 395, paragraf yang kelima. Saudaraku juga boleh baca di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 712, paragrafnya yang kedua. Jadi sangat tegas Roh Nubuat membicarakan bagaimana akan dipulihkannya pemerintahan yang pertama itu. Dan Roh Nubuat mengatakan kembali di dalam Testimonies to Minister halaman 443. Kita memerlukan suatu reformasi yang menyeluruh di dalam semua gereja kita. Jadi Roh Nubuat mengatakan menunjukkan kepada gereja kita, yaitu Sidang Masehi Advent ke-7. Apa yang dikatakan? Kita memerlukan suatu reformasi. Kuasa Allah yang mengubahkan harus datang ke dalam gereja.
Jadi untuk memulihkan pemerintahan pertama itu, Tuhan memerintahkan kepada semua gereja, sidangnya Mazhabin ke-7, untuk melakukan suatu reformasi. Lanjut dikatakan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tinggalkanlah dosamu. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan untuk memulihkan pemerintahan yang pertama itu, Tuhan memerintahkan kepada gerejanya. Kita baca sama-sama. Kita memerlukan suatu reformasi yang menyeluruh di dalam semua gereja kita. Kuasa Allah yang mengubahkan harus datang ke dalam gereja. Jadi Tuhan memerintahkan kepada gereja Mazhabin ke-7 untuk melakukan suatu reformasi. Lanjut dikatakan apa? Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tinggalkanlah dosa-dosamu dan tunggulah di Yerusalem sampai engkau diberkahi dengan kuasa dari atas. Jadi jelas saudaraku di sini dikatakan Tuhan memerintahkan harus dilakukannya suatu reformasi di dalam sidang Mazhabin ke-7. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, meninggalkan dosa-dosa kita, dan kita menunggu di Yerusalem untuk diberikan kuasa atas kita, atas umatnya. Dan dikatakan, biarlah Allah memisahkan engkau untuk pekerjaan tersebut. Bersihkanlah jiwamu dengan menuruti kebenaran. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi sangat jelas saudaraku perintah Tuhan di dalam kutipan ini, bagaimana Tuhan akan memulihkan, mereformasi terlebih dahulu sidangnya untuk memulihkan pemerintahan yang pertama itu. Selanjutnya saudaraku, kita akan lanjut. Disebutkan tadi di dalam kutipan itu, Yerusalem. Mengapa perlu Tuhan perintahkan untuk menunggu di Yerusalem dari kutipan tadi? Sebab di dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 dan 3 kita baca sama-sama, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung rumah Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi mengapa umat Tuhan harus menunggu di Yerusalem? Sebab di sanalah pusat pekabaran Injil pada hari-hari yang terakhir. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa segala bangsa akan datang berduyun-duyun ke sana. Kenapa mereka datang? Sebab bangsa-bangsa menyaksikan Tuhan berada di antara umatnya, firman Tuhan telah hidup di antara umatnya. Sehingga dengan demikian di ayat 3-nya dikatakan, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi inilah yang membuat salah satu juga pekabaran Injil di seluruh dunia akan diselesaikan. Bagaimana batu itu akan menjadi gunung besar dan memenuhi seluruh bumi. Bagaimana pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan lakukan pada hari-hari yang terakhir melalui umat-umat pilihannya. Selanjutnya kita baca di dalam kitab Zakaria pasal 2 ayat 10 dan 12 dikatakan, bersorak-sorailah dan bersukacitalah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengah kamu. Ayat 11 dikatakan, dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahnya. Jadi kita melihat saudaraku, baik kitab Yesaya maupun kitab Zakaria mengatakan bahwa akan banyak bangsa menggabungkan diri pada waktu itu.
Dan di ayat 12 dikatakan, Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus. Dan ia akan memilih Yerusalem pula. Jadi, baik Zakaria maupun Yesaya membicarakan tentang bagaimana Yerusalem pada hari-hari yang terakhir menjadi pusat penginjilan Tuhan di seluruh dunia ini. Kita kembali baca bukti yang lain dari kitab Zakaria pasal 8 ayat 20 dan 23 untuk menguatkan kembali. Kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, penginjilan besar-besaran pada hari yang terakhir yang Tuhan akan lakukan. Di dalam kitab Zakaria kita baca sama-sama, beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk kota, penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, mari kita pergi Tuhan semesta alam. Kenapa bangsa-bangsa dan banyak penduduk kota mencari Tuhan di Yerusalem? Sebab Tuhan ada di sana. Firman Tuhan sudah hidup untuk melunakkan hati Tuhan. Di dalam ayat 22 dikatakan, jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan mencari Tuhan semesta alam. Di mana saudaraku? Di Yerusalem. Di ayat 23 dikatakan, pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa puncah jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu. Sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Jadi mengapa bangsa-bangsa ini ingin dibawa ke Yerusalem? Mengapa mereka saling mengajak satu sama lain? Sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Suatu umat yang kudus telah mereka lihat, di mana firman Tuhan telah hidup, sehingga dengan demikian mereka datang bergabung ke sana. Luar biasa bukan saudaraku pekerjaan Tuhan pada hari-hari yang terakhir ini, yang menyebabkan batu yang kecil menjadi gunung besar dan memenuhi seluruh bumi. Kita baca kembali di dalam Roh Nubuat, apa yang dikatakan di dalam Testimonies volume 7 halaman 17. Kita melihat betapa pentingnya pekerjaan Tuhan, pengabaran Tuhan di akhir zaman ini, pada hari-hari yang terakhir. Sehingga di dalam kutipan ini dikatakan, kita baca sama-sama, tugasmu, tugasku tidak akan berhenti dengan hidup ini. Ellen G. mengatakan ya, tugasmu, tugasku tidak akan berhenti dengan hidup ini. Untuk sementara kita boleh beristirahat di dalam kubur. Tetapi apabila panggilan datang, maka kita kelak di dalam kerajaan Allah akan menyandang tugas kita sekali lagi. Jadi saudaraku, betapa pentingnya pekerjaan Tuhan untuk penyelamatan di seluruh dunia ini. Sehingga kerajaan itu penting diperdirikan. Bahkan orang-orang yang telah beristirahat di dalam kubur pun bangkit dan menyandang tugas sekali lagi. Jadi jika Ellen G. White dalam masa hidupnya adalah untuk menjadi alat Tuhan mengabarkan Injil, keselamatan bagi semua orang, ketika Ellen G. White bangkit pun, orang-orang yang bangkit akan juga membawakan pekabaran, menyandang tugas mereka sekali lagi. Kita melihat di sini betapa pentingnya pekerjaan Tuhan pada hari-hari yang terakhir itu, untuk menyelamatkan seluruh umat-umat Tuhan di penjuru bumi ini. Dan kita baca kembali di dalam kutipan Roh Nubuat juga, kita melihat tadi betapa indahnya pekerjaan Tuhan pada hari-hari yang terakhir. Tetapi saudaraku, kita harus waspada. Sebab apa saudaraku kita harus waspada? Sebab setan juga tidak tinggal diam. Dia melakukan pertempuran yang tidak henti-hentinya. Bagaimana caranya, saudaraku? Kita baca di dalam kutipan ini.
Di dalam kutipan ini, The Acts and the Apostle, halaman 16 dikatakan, kerajaan Kristus harus didirikan di dunia ini. Keselamatan Allah harus diketahui di kota-kota, di padang belantara. Dan murid-murid itu dipanggil untuk melakukan pekerjaan para pemimpin kaum Yahudi telah gagal untuk melakukannya. Jadi saudaraku, betapa pentingnya pekerjaan Tuhan untuk penyelamatan seluruh dunia ini, sehingga kerajaan Kristus harus diperdirikan di dunia ini untuk menjadi keselamatan yang harus diketahui di kota-kota dan di padang belantara. Di kutipan selanjutnya, di halaman 168 dikatakan, bukannya tanpa pergumulan setan mengizinkan kerajaan Allah didirikan di dunia ini. Kuasa kejahatan telah terlibat dalam pertempuran yang tak henti-hentinya terhadap perantaraan yang ditentukan untuk menyebarkan Injil. Jadi kita melihat di sini saudaraku bagaimana usaha setan yang luar biasa juga untuk menyembunyikan akan berdirinya kerajaan ini. Karena setan tahu bahwa apabila pekerjaan Injil ini selesai, apabila kerajaan ini berdiri di bumi ini, maka pekabaran inilah yang akan menyelamatkan umat-umat Tuhan di seluruh penjuru bumi ini, dan kerajaan setan akan hancur, saudaraku. Kerajaan-kerajaan dari patung logam itu kita mengetahui Babylon, Medo Persia, Greka, sampai kepada Roma, dan dunia kita sekarang ini dalam banyak pemerintahan-pemerintahan dan raja-raja yang telah dikuasai oleh setan. Di mana kerajaan-kerajaan itu tidak lagi meninggikan prinsip dan hukum-hukum Tuhan. Setan tahu apabila kerajaan ini berdiri, maka kerajaan ini akan menghancurkan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia kita sekarang ini. Itulah yang disebutkan di dalam Daniel 2 ayat 44. Sehingga setan juga bekerja untuk menyembunyikan pekabaran ini, firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan akan mendirikan kerajaannya. Setan bertempur dengan tak henti-hentinya. Jadi saudaraku, betapa pentingnya kita untuk menyelidiki secara pribadi, untuk mengetahui apa yang Tuhan firmankan, sehingga dengan demikian kita menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan untuk penyelamatan bagi segala bangsa di penjuru bumi ini. Kita akan lanjutkan. Inilah yang disebutkan di dalam Daniel 2 ayat 44. Bagaimana Tuhan akan menghancurkan bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan melalui kerajaan yang Tuhan pendirikan di bumi ini. Itu juga lah yang dikatakan di dalam kitab Yeremia pasal 51 ayat 19 sampai 20. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau aku akan menghancurkan bangsa-bangsa. Dengan engkau aku akan memusnahkan kerajaan-kerajaan. Jadi ayat Daniel 2 ayat 44 dan Yeremia pasal 51 ayat 19 dan 20 jelas mengatakan bahwa Tuhan dengan perantaraan umatnya, dengan engkau dikatakan, untuk memusnahkan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia sekarang ini. Tentunya dengan pekerjaan Injil, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kita akan lihat sekilas bagaimana keadaan di dalam kerajaan itu, di dalam kerajaan Tuhan itu, yang akan Tuhan pendirikan di bumi ini. Kita boleh sama-sama baca di dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 9. Dan saya juga mengajak saudaraku untuk membaca satu pasal ini, untuk kita saudaraku melihat secara lengkap apa yang dibicarakan di dalam kitab Yesaya pasal 11. Saya baca di dalam ayat 6-nya. Serigala akan tinggal bersama dengan domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu.
Ayat 8 dikatakan, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak-anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Jadi inilah gambaran, saudaraku, kerajaan Tuhan yang akan Tuhan berdirikan di bumi ini sebelum kedatangan Kristus di angkasa. Mengapa saya katakan bahwa ini adalah gambaran kerajaan Tuhan sebelum 1000 tahun? Sebab dikatakan di sini adalah ada anak-anak yang cerai susu, yang bermain-main dengan ular tedung, dan mengulurkan tangannya kepada sarang ular beludak. Saudaraku, ketika masa 1000 tahun selesai, tidak ada lagi di sana anak-anak saudaraku. Sebab semua dalam masa 1000 tahun itu sudah disempurnakan dan sudah sejajar semua, tidak ada lagi anak-anak. Oke, saudaraku, dan kita baca selanjutnya di dalam ayat 11 dan 12. Untuk kita melihat secara jelas bahwa kerajaan ini, suasana ini adalah gambaran daripada kerajaan Tuhan sebelum milenium. Dikatakan di ayat 11, pada waktu itu Tuhan akan pada waktu apa dikatakan? Pada waktu itu menunjuk kepada pada waktu hari-hari terakhir. Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, di Mesir, di Patros, di Ethiopia, di Elam, di Seniar, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa masih ada, saudaraku. Jadi inilah gambaran bagaimana pekerjaan Tuhan pada hari-hari yang terakhir. Bahkan dikatakan pada waktu itu Tuhan sendiri akan menebus sisa-sisa umatnya. Jadi ini jelas bahwa sebelum milenium. Kita juga bisa baca di dalam Yesaya pasal 35 ayat 10 dikatakan, bagaimana gambaran di dalam kerajaan itu? Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan, sukacita memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelekkan, telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar dari padang gurun dan sungai di padang belantara. Jadi betapa indahnya saudaraku dalam kerajaan itu, sebab orang yang buta akan dicelekkan, orang yang tuli dibuka pendengarannya, orang yang lumpuh akan dipulihkan sehingga mereka melompat-lompat seperti rusa, dan orang yang bisu akan bersorak-sorai. Semuanya sudah dipulihkan sehingga di dalam kerajaan itu semuanya bersorak-sorai dan bersukacita. Dan di ayat 24 dikatakan, tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Di dalam Roh Nubuat dikatakan, tulisan Ellen G. White di dalam Para Nabi dan Raja halaman 172, atau di dalam Prophet and King halaman 299 dikatakan mengenai kerajaan ini. Pada hari-hari yang terakhir sejarah dunia, pekerjaan Allah dengan umatnya yang memelihara hukumnya akan diperbaharui. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang, dengan burung-burung di udara, binatang-binatang melata di bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Jadi saudaraku, betapa indahnya Tuhan memulihkan dan memperbaharui bagaimana hubungan manusia dengan binatang pun diperbaharui. Selanjutnya sedikit lagi saudaraku kita baca, inilah menjadi maksud tujuan Tuhan semenjak dari awal. Di dalam kutipan Prophet and King halaman 19 dan 713 dikatakan,
anak-anak Israel akan menduduki seluruh wilayah yang Allah tetapkan bagi mereka. Bangsa-bangsa yang menolak menyembah dan berbakti kepada Allah yang benar tidak akan memiliki apa-apa. Namun maksud Allah bahwa oleh kenyataan tabiatnya melalui bangsa Israel, manusia harus ditarik kepadanya. Jadi saudaraku, Tuhan menginginkan bahwa melalui umatnya inilah Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan Injil ke seluruh dunia. Bangsa-bangsa akan ditarik datang kepada Tuhan. Dan di bagian terakhir dikatakan, apabila jumlah orang Israel makin bertambah banyak, mereka harus memperluas perbatasan tanahnya sampai kerajaan mereka merangkul dunia. Jadi kerajaan itu akan menjadi besar dan memenuhi bumi, akan merangkul seluruh dunia. Kerajaan itu, saudaraku. Dan di dalam para nabi dan raja halaman 415 dikatakan, yang direncanakan Allah untuk dilakukan bagi dunia melalui Israel, bangsa pilihan itu, akhirnya ia akan selesaikan melalui gerejanya di bumi sekarang. Jadi bagaimana rencana Tuhan yang indah melalui gerejanya, melalui umat-umatnya, Tuhan akan memulihkan dan akan menjadi penyelamat bagi seluruh bangsa, seluruh umat-umat Tuhan dari penjuru bumi ini. Dan apa yang Tuhan rencanakan akan dilakukan, saudaraku. Dan dari pelajaran kita pada webinar yang ke-6 ini, kita melihat suatu rangkaian yang luar biasa antara webinar yang keempat, kelima, dan keenam ini. Bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa bagi penginjilan ke seluruh dunia. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita pada webinar kita yang ke-6 ini, dari pelajaran ini kita melihat bahwa Allah akan menyelesaikan pekerjaannya. Pertama-tama Tuhan akan melakukan penyucian terhadap sidangnya, yaitu gunung, yaitu gereja masa yang ke-7, dengan cara memisahkan orang-orang yang tidak setia dari antara orang yang setia. Dan pemisahan ini akan meninggalkan hanya mereka yang 144.000, yaitu batu, orang-orang suci yang hidup, yang dipenuhi dengan kuasa untuk pergi menyelesaikan perkara Injil dan memanggil semua umat Allah yang benar keluar dari Babylon, yang dibicarakan di dalam Wahyu pasal 18 ayat 4. Jadi luar biasa saudaraku pekerjaan Tuhan bagi penyelesaian pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat-umat Tuhan dari seluruh dunia ini sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Demikian saudaraku pemaparan materi untuk webinar kita yang ke-6 ini. Amin dan terima kasih. Salam hangat dalam kasih Kristus. Kerajaan Yesus akan datang dan berkuasa di